Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IT 401, Prodi Informatika. Oke, di video kali ini, di beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lia Dewinta, SS MHUM. Oke, di tugas kali ini diminta untuk membuat tinjauan pustaka serta ulasan dengan memberikan opini dan kritik, lalu sertakan kelebihan dan kekurangan dari satu buku dan satu artikel ilmiah, nanti itu bisa berupa jurnal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan alasan kita memilih buku dan artikel ilmiah tersebut untuk diulas. Nah, jadi poinnya adalah di sini diminta untuk mengulas buku atau membuat resensi buku dari sebuah buku dan satu buah artikel ilmiah nanti bisa berupa jurnal. Nah, setelah membuat ulasannya atau resensi buku dan artikel ilmiah, nah ini diminta untuk mempresentasikan. Oke, pertama kita bahas dulu untuk soal nomor 1. Nah, kita akan membuat tinjauan pustaka ulasan dengan memberikan opini dan kritik, lalu sertakan kelebihan dan kekurangan dari satu buku dan satu artikel ilmiah, dan akan dijelaskan juga kenapa saya memilih buku dan artikel tersebut. Nah, oke, pertama kita bahas dulu ulasan satu buku. Jadi kita mulai dari mengulas satu buku dulu, selanjutnya nanti kita akan ulas satu buah artikel ilmiah atau jurnal. Oke, yang pertama di sini kita bahas dulu untuk tinjauan pustakanya. Jadi untuk ulasan ini sendiri, saya mengulas buku dengan judul buku Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet. Nah, ini sesuai dengan bidang saya saat ini, di mana saat ini saya juga bekerja sebagai seorang IT networking, khususnya di bagian ini teknologi network. Oke, di sini judul bukunya adalah Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet dengan penulis Budi Raharjo, di mana buku ini diterbitkan sebenarnya terbitan pertama itu di tahun 1998. Namun seiringnya waktu penulis melakukan perubahan terhadap isi dari buku tersebut, di mana terus diupdate oleh penulis sehingga untuk isinya sesuai dengan seiring perkembangan teknologi saat ini. Karena seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali. Nah, untuk terbitan terakhirnya itu di tahun 2005. Jadi sudah cukup lama ya untuk terbitan bukunya sendiri. Nah, untuk bahasanya di sini buku tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh PT Insan Infonesia, di mana lokasinya di Bandung, dan PT Indokis atau Jakarta, di mana PT ini didirikan sendiri oleh penulisnya, yaitu Budi Raharjo. Nah, jumlah halaman buku ini keseluruhan, yaitu 170 halaman, ini termasuk halaman cover. Oke, sekarang kita coba untuk ulas bukunya. Ya, pertama dalam ulasan tersebut pasti kita ada orientasi, terus nanti ada penafsiran atau tafsiran, termasuk nanti kita bahas juga opini pribadi,
dan kritik, serta pastinya kita sertakan saran yang bersifat konstruktif atau membangun ya untuk perkembangan dan kemajuan dari buku ini sendiri, supaya nanti bisa lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Nah, terakhir nanti pasti kita bahas juga untuk evaluasi kelebihan dan kekurangannya, terus kita bahas juga, kita coba analisis dan rangkum dari hasil ulasan yang kita buat. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk orientasi atau sinopsisnya. Buku Keamanan Cyber Informasi Berbasis Internet yang ditulis oleh Budi Raharjo ini merupakan sebuah panduan komprehensif mengenai cara menjaga keamanan informasi. Nah, sebuah panduan jadi dalam buku ini membahas panduan yang komprehensif mengenai cara menjaga keamanan informasi dalam lingkungan yang terhubung dengan internet. Budi Raharjo merupakan seorang dosen serta pakar dalam bidang keamanan dan teknologi informasi di Indonesia. Memperkenalkan pembaca pada konsep-konsep dasar kriptografi, proteksi data, dan strategi keamanan jaringan. Buku ini tidak hanya menawarkan teori-teori yang kuat, tetapi juga memberikan pandangan praktis melalui studi kasus yang relevan dan penerapan teknologi dalam skenario nyata. Nah, jadi penulisnya sendiri dari buku yang berjudul Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet ini merupakan seorang dosen ya di salah satu universitas sekolah tinggi yang ada di Indonesia dan merupakan pakar juga di bidang keamanan dan teknologi informasi di Indonesia. Oke, sekarang kita bahas tafsirannya serta opini dan kritik. Nanti opini dan kritik di bagian paling bawah. Kita bahas dulu untuk tafsirannya sendiri. Buku Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet yang ditulis oleh Budi Raharjo merupakan sumber yang tak ternilai untuk memahami esensi keamanan dalam konteks dunia digital yang semakin terhubung. Budi Raharjo, seorang dosen dan pakar di bidang keamanan informasi, menguraikan dengan jelas tantangan utama yang dihadapi sistem informasi modern yang tergantung pada jaringan internet. Nah, buku ini membahas tentang keamanan sistem informasi ya, bagaimana caranya kita melindungi data pribadi dan data organisasi, terutama di dunia profesional. Buku ini dimulai dengan penjelasan keamanan dan manajemen perusahaan, klasifikasi kejahatan komputer, serangan terhadap keamanan sistem informasi. Terus nanti dibahas juga di bukunya ada threat actors atau yang biasa kita kenal dengan hacker, cracker, dan lain-lain. Nah, serta tentang fondasi kriptografi yang merupakan tulang punggung dari banyak teknik keamanan saat ini. Dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap mendalam, buku ini mengajak pembaca untuk memahami prinsip-prinsip keamanan yang mendasar, yang sering diabaikan dalam bidang teknologi. Nah, jadi banyak ya yang dibahas di buku ini, terutama tentang klasifikasi kejahatan di dunia internet itu apa aja, terus aktor atau pelaku kejahatan itu biasa disebut apa, terus terus dibahas juga tentang tantangan atau ancaman yang ada di internet, terus dibahas juga tentang fondasi kriptografi. Oke, tidak hanya itu, dalam buku ini juga membahas tentang evaluasi keamanan sistem informasi dengan cara mengatur akses seperti menentukan password yang kompleks dan susah ditebak atau brute force. Nah, ini pentingnya ya. Password setiap akun yang kita miliki itu harus kompleks. Jadi tidak mudah ditebak. Nah, contohnya ketika kita membuat suatu password itu bisa dihindarkan dengan hanya membuat password berupa angka, kombinasi
angka saja semuanya atau kombinasi. Misalkan contohnya 123 ABC, nah itu sangat tidak disarankan. Makanya kita sangat disarankannya itu untuk membuat password dari setiap akun kita itu dengan password yang kompleks, jadi tidak mudah ditebak. Nah, karena kita mempunyai banyak akun, disarankan juga untuk setiap akunnya itu membuat password yang berbeda supaya ketika misalkan in case terjadinya itu serangan terhadap suatu akun kita, jadi cuma akun itu saja yang bisa ditembus oleh threat actor ini. Jadi untuk akun lain bisa aman dan terjaga. Seperti itu. Nah, jadi untuk menghindari passwordnya itu bisa mudah ditebak. Karena ada yang namanya serangan namanya itu brute force. Jadi si hacker atau penyerang ini dia mencoba-coba berbagai password yang ada. Terutama pastinya dia mencoba menggunakan nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Oke, selanjutnya dalam buku ini juga membahas tentang bagaimana memantau dan memonitoring sistem informasi yang dikelola, seperti memantau keamanan email, keamanan sistem web, atau yang biasa kita sebut World Wide Web atau WWW. Selain itu, buku ini juga membahas tentang bentuk-bentuk serangan apa saja yang sering terjadi di internet dan bagaimana pencegahannya supaya bisa terhindar dari serangan tersebut. Serta juga membahas tentang hukum dan keamanan di jaringan tanpa kabel atau wireless. Oke, jadi itu ya pentingnya sistem monitoring yang ada di organisasi, nah, terutama di organisasi yaitu pasti sangat penting yang namanya monitoring, sistem monitoring untuk memantau live traffic yang lewat di jaringan kita misalkan. Oke, dalam buku ini tidak hanya terpaku pada teori semata. Jadi tidak hanya membahas teori, tetapi juga menyediakan pengantar yang kuat terhadap praktik dari konsep-konsep keamanan informasi pada internet. Melalui serangkaian studi kasus yang relevan, pembaca dibawa dari teori ke praktik, dari pemahaman konseptual ke implementasi nyata dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Meskipun buku ini diterbitkan lebih dari 1 dekade yang lalu, jadi memang penerbitan buku ini sudah lama ya. Namun buku ini tetap relevan dengan membangun dasar pemahaman yang kokoh yang diperlukan dalam menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi yang cepat. Oke, mungkin kita fokusnya di sini ya, concernnya di sini. Nah, penggunaan studi kasus dalam buku ini tidak hanya memperkaya pemahaman, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya menghadapi strategi keamanan terhadap kebutuhan organisasi. Buku ini membahas pergeseran paradigma dari keamanan yang reaktif menjadi proaktif. Nah, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam melindungi informasi sensitif dari ancaman internal dan eksternal. Dengan demikian, buku ini bukan hanya panduan untuk mengamankan informasi, tetapi juga sumber inspirasi bagi pribadi atau individu atau organisasi yang ingin mengembangkan kebijakan keamanan yang efektif serta adaptif. Oke, sekarang kita coba memberikan opini dan kritik ya, serta saran pastinya yang bersifat konstruktif terhadap buku yang sangat bagus untuk dipelajari, untuk menambah wawasan dan menambah wawasan pastinya tentang security awareness, jadi kepedulian terhadap keamanan sistem informasi yang pastinya terutama untuk individu. Nah, nanti kalau di dunia profesional pastinya kita gunakan untuk organisasi. Oke, dalam keseluruhan buku keamanan sistem informasi berbasis internet ini yang ditulis oleh Budi Raharjo tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang teknologi keamanan informasi, tetapi juga menawarkan panduan praktis untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam era digital ini. Nah, meskipun buku ini mungkin memerlukan pembaruan atau update untuk mencakup teknologi keamanan terbaru, nilai inti atau poin dari buku ini tetap
tak ternilai bagi siapapun yang peduli dengan perlindungan informasi dalam lingkungan yang semakin terhubung dan kompleks. Jika penulis menerbitkan edisi terbaru yang mencakup perkembangan terbaru dalam teknologi keamanan informasi, nah ini pastinya sangat bermanfaat. Ini akan memastikan bahwa pembaca mendapat informasi yang up to date dan relevan dengan kondisi terkini di bidang keamanan cyber. Jadi memang jika kita membahas tentang keamanan sistem informasi, pasti kita butuh yang namanya selalu update. Karena teknologi itu setiap hari akan selalu berkembang. Karena perkembangan teknologi saat ini tuh sangat cepat sekali. Karena dia sifatnya mobile ya. Jadi perkembangan itu sangat cepat. Jadi kita harus update terus-menerus untuk informasi-informasi keamanan cyber. Karena contohnya saja kita bahas tentang signatur. Nah, signatur itu pasti dia selalu update. Kita butuh untuk update informasi-informasi tentang keamanan dunia cyber. Nah, jika buku ini selalu diupdate, pastinya sangat bermanfaat, terutama bagi individu dan bagi organisasi juga. Oke, mungkin evaluasinya, pertama kita bahas dulu untuk kelebihannya ya. Kita bahas dulu dari segi penjelasan. Buku ini menonjolkan kejelasan dalam menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan bahasa yang sederhana, membuatnya mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang atau background. Yang kedua, penggunaan studi kasus nyata. Penggunaan studi kasus nyata membantu pembaca untuk menerapkan teori ke dalam praktik, sehingga meningkatkan pemahaman tentang keamanan informasi dalam konteks yang relevan. Yang ketiga, dari landasan yang kuat. Buku ini memberikan landasan yang kuat dalam kriptografi dan teknik keamanan lainnya yang menjadi fondasi penting bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mereka dalam bidang keamanan informasi. Nah, mungkin di sini ada kekurangannya. Nah, namun kekurangan ini pastinya bisa diperbaiki. Nah, kurangnya pembaruan informasi terhadap teknologi saat ini. Nah, salah satu kelemahan utama buku ini adalah kurangnya pembaruan atau update terhadap perkembangan terkini dalam teknologi keamanan informasi, seperti keamanan cloud computing, Internet of Things, dan keamanan mobile yang semakin mendominasi dunia teknologi saat ini. Namun dalam buku ini secara garis besar sudah membahas tentang bagaimana mengatur dan memilih kebijakan dalam mengamankan data serta informasi sensitif yang masih relevan dengan dunia teknologi saat ini. Jadi bukan secara keseluruhan tidak relevan, namun ya pastinya butuh pembaruan informasi-informasi yang ada karena teknologi-teknologi itu semakin berkembang dengan cepat. Oke, sekarang kita bahas untuk analisis satu rangkumannya. Buku Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet tidak hanya mengajarkan teori-teori dasar keamanan informasi, tapi juga mendorong pembaca untuk berpikir secara kritis tentang bagaimana teknologi dan strategi keamanan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Karena ini ya pentingnya untuk security awareness, kepedulian terhadap keamanan sistem informasi, itu dimulai dari personal atau dari personnya, tuh, dari humannya, yang dari user yang biasa kita sebut atau pengguna. Karena secanggih apapun teknologi, tapi dari pengguna atau usernya itu tidak peduli dengan keamanan sistem informasi, itu akan sangat berisiko sekali. Dengan memberikan keseimbangan yang baik antara teori dan praktik, buku ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pembaca yang ingin memahami dan mengimplementasikan keamanan informasi dalam organisasi mereka. Meskipun demikian, bagi pembaca yang mencari pengetahuan tentang teknologi keamanan yang mutakhir, penulis mungkin perlu melengkapi buku ini dengan sumber-sumber yang lebih baru, sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Oke, sekarang kita bahas apa alasan saya memilih buku ini untuk diulas. Ya, saya memilih buku Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet oleh Budi Raharjo ini karena buku ini menawarkan panduan yang komprehensif mengenai konsep dan praktik keamanan informasi yang sangat relevan dalam era digital saat ini. Nah,
Saat ini saya bekerja sebagai seorang IT di bidang networking dan di bidang keamanan jaringan juga atau network security. Nah, di sini saya lihat ada beberapa itu yang masih relate atau relevan dengan teknologi-teknologi saat ini. Makanya saya coba untuk memilih buku ini untuk diulas karena menarik. Penulisnya Budi Raharjo juga merupakan seorang pakar di bidang keamanan dan teknologi informasi di Indonesia. Jadi pastinya itu buku yang ditulis itu pastinya sudah beliau lewati dari berbagai pengalaman. Jadi pastinya itu sudah terpercaya atau trust. Nah, sehingga buku ini memiliki kredibilitas yang tinggi. Selain itu, buku ini menyajikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami, serta dilengkapi dengan studi kasus nyata yang membantu pembaca menerapkan teori ke dalam praktik. Hal ini membuat buku ini menjadi sumber yang sangat berharga bagi saya sebagai IT enthusiast yang ingin memahami dan mengimplementasikan keamanan informasi secara efektif, baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk organisasi tempat saya bekerja saat ini. Nah, itu ulasan untuk buku. Sekarang kita coba ulas satu buah artikel ilmiah, atau di sini saya mengambil salah satu jurnal. Oke, tinjauan pustakanya, judul jurnalnya itu adalah Jaringan dan Interkoneksi dalam Komputer. Nah, ini juga masih berhubungan dengan bidang saya saat ini. Nah, dengan penulisnya, yang pertama adalah Farwah Syifau Rohmah, Bayu Andrew Subiyakto, Irfan Fauzan, Irvin Hafiz Ramadhani, Muhammad Faiz Fairuz, di mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021, jadi masih baru ya, beberapa tahun belakang. Nah, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, penerbit Warunayama, di mana jumlah halaman jurnal ini adalah 7 halaman. Oke, sekarang kita bahas untuk ulasannya. Pertama, orientasi sinopsis. Jurnal Jaringan dan Interkoneksi dalam Komputer memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai aspek jaringan komputer, mulai dari dasar-dasar teori hingga penerapan praktis. Jurnal ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas interkoneksi dalam komputer, konsep dasar jaringan komputer, jenis-jenis jaringan, topologi jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang mendukung operasional jaringan. Oke, sekarang kita coba untuk membahas tafsiran serta opini dan kritik. Penulis jurnal ini yang terdiri dari beberapa ahli dalam bidang teknologi informasi berusaha menyajikan materi dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami. Setiap bagian dalam jurnal ini disusun dengan sangat baik, mulai dari pengenalan konsep dasar hingga aplikasi praktis yang lebih kompleks. Penulis juga menyertakan banyak ilustrasi dan gambar untuk membantu memperjelas konsep jaringan komputer yang dijelaskan. Oke, bagian pertama, jurnal ini membahas dasar-dasar jaringan komputer, termasuk definisi jaringan komputer, tujuan dan manfaat jaringan, serta jenis-jenis jaringan berdasarkan skala dan topologinya. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mendetail tentang model referensi OSI dan model TCP/IP. Nah, ini dua protokol yang saat ini digunakan di internet, terutama yang TCP/IP. Ini protokol yang digunakan di internet saat ini. Oke, bagian berikutnya membahas berbagai jenis jaringan, mulai dari local area network atau biasa kita kenal dengan LAN, wide area network atau WAN, dan metropolitan area network atau MAN. Dan terakhir, sebenarnya ada satu lagi yaitu WAN atau wide area network, yaitu yang biasa kita kenal dengan internet. Nah, penulis juga membahas perkembangan terbaru dalam teknologi jaringan, seperti Software Defined Wide Area Network atau SD-WAN, yang menjadi salah satu teknologi tren utama dalam dunia jaringan saat ini. Jadi, Software Defined Wide Area Network ini sangat relevan sekali dengan teknologi saat ini. Terutama saya masih menggunakan teknologi ini. Pada bagian akhir jurnal, penulis membahas tentang keamanan jaringan yang merupakan aspek krusial dalam manajemen jaringan komputer, di mana menjelaskan berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan jaringan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi jaringan dari ancaman tersebut.
Pembahasan tentang protokol keamanan firewall dan teknologi enkripsi juga disertakan untuk memberi pemahaman yang komprehensif tentang keamanan jaringan. Nah, beberapa bagian dalam jurnal terasa kurang mendalam. Nah, mungkin pembahasan di jurnal ini itu masih ada yang kurang mendalam ya sebenarnya dalam penjelasannya. Nah, terutama pada bagian yang menjelaskan konsep dasar. Terkadang terlalu singkat dalam memberikan detail yang dapat membuat pembaca kesulitan memahami konsep tersebut sepenuhnya. Apalagi pembaca tersebut berasal dari pembaca yang masih awam terhadap teknologi jaringan komputer. Nah, jadi dengan menambahkan penjelasan yang lebih mendalam pada setiap bagian akan membantu pembaca memahami materi dengan lebih baik. Penulis bisa mempertimbangkan untuk memberikan lebih banyak detail dan contoh pada setiap konsep yang dibahas. Nah, ini kita bahas untuk evaluasi. Pertama kita bahas dulu untuk kelebihannya. Poin pertama itu jurnal ini komprehensif. Nah, jurnal ini mencakup berbagai aspek jaringan komputer dari teori dasar hingga penerapan praktis. Ini menjadikan sumber referensi yang cukup lengkap bagi setiap siapa saja yang ingin mempelajari dasar dari jaringan komputer. Selanjutnya, struktur yang jelas. Setiap bagian disusun dengan alur yang logis, memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami materi. Bagian pertama dimulai dengan pengenal konsep dasar, kemudian secara bertahap perkenal konsep yang lebih kompleks. Referensi yang kuat. Jurnal ini didukung oleh berbagai referensi yang kredibel dan relevan di bidangnya. Penulis sering merujuk pada sumber-sumber akademis dan publikasi terkemuka untuk mendukung penjelasan mereka. Informasi terbaru. Nah, jurnal ini juga menyertai informasi-informasi teknologi terkini dan terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Jadi salah satu contohnya itu teknologi SD-WAN tadi, itu masih digunakan di dunia jaringan saat ini. Oke, mungkin untuk kekurangannya yang pertama, bahasanya itu terlalu teknis. Jadi beberapa bagian menggunakan istilah teknis yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang di bidang jaringan dan teknologi informasi. Meskipun penulis berusaha menjelaskan istilah-istilah tersebut, beberapa pembaca mungkin tetap merasa kesulitan dalam memahami. Nah, yang kedua, tidak ada gambaran secara visual. Nah, pada jurnal informasi yang disampaikan hanya berupa teks. Beberapa pembaca biasanya itu membutuhkan ilustrasi gambar atau berupa diagram untuk memudahkan dalam proses pemahaman terhadap teori dan informasi yang disampaikan. Sangat disarankan juga pada jurnal ini bisa ditambahkan diagram ataupun gambar untuk memperjelas dan memberikan gambaran dari alur komunikasi dalam jaring komputer sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, jadi konsepnya sudah lengkap, terus penjelasan sudah uh, jelas juga. Jadi jika ditambah dengan ilustrasi gambar ataupun diagram, itu bisa membantu lebih mudah lagi pembaca untuk memahami jurnal tersebut, isi dari jurnal tersebut. Oke, analisis dan rangkuman. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan panduan yang cukup lengkap dan mendalam tentang jaringan dan terkoneksi dalam komputer. Dengan pemahaman yang baik tentang topologi jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta manajemen yang efektif, pembaca dapat memastikan kinerja dan keandalan jaringan komputer mereka. Jurnal ini sangat cocok bagi mahasiswa, profesional IT, dan siapa saja yang ingin memperdalam pengetahuan mereka di bidang jaringan komputer. Penulis berhasil menjanjikan materi yang cukup kompleks dengan cara yang mudah dipahami, menjadikan jurnal ini sebagai salah satu referensi utama dalam bidang jaringan komputer. Oke, alasan saya memilih jurnal ini untuk diulas adalah saya memilih jurnal ini untuk diulas karena relevansinya dengan kebutuhan profesional dalam memahami dan mengelola jaringan komputer, terutama dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Jurnal ini menawarkan wawasan yang berharga bagi siapa saja yang ingin menguasai konsep dan praktik jaringan komputer yang merupakan tulang punggung dari hampir semua sistem teknologi saat ini. Selain itu, jurnal ini juga memberikan penjelasan yang cukup mendetail tentang berbagai teknologi jaringan terbaru. Nah, contohnya tadi SD-WAN atau Software Defined Wide Area Network yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk tugas bahasa Indonesia saat ini. Tugas bahasa Indonesia ini.
Mungkin kurang dan lebihnya jika ada saran dan kritiknya yang bersifat konstruktif bisa ditulis di kolom komentar karena eh, jika ada kekurangan bisa diberikan ya kritik dan sarannya terhadap video ini. Dan jika ada penjelasan yang kurang juga bisa diberikan kritik serta saran yang bersifat membangun atau konstruktif. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.